وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk lanjut pelajaran kita, khususnya pelajaran tentang yaitu yang penjelasan tentang posisi atau sikap para ulama dari tauhid, karena sudah 2 pembahasan yang kita pelajari. Tapi mudah-mudahan di awal-awal pelajaran kemarin bisa dapat dipahami, dapat dimengerti apa yang sudah sama-sama kita pelajari. Ya, sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, bahwa kita sebagai seorang muslim tidak hanya mengemban diri kita sebagai seorang muslim yang beragama Islam. Tidak hanya sekedar kita mengatakan saya muslim. Tetapi kewajiban ya seorang muslim, ia sebagaimana yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita, dan juga sebagaimana yang telah diperintahkan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah kita beribadah kepada Allah. Ya, ingat ya, kita diperintahkan beribadah kepada Allah sebagaimana di dalam ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Misalnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian para ulama salaf, begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in, atba' tabi'in, imam yang 4 dan yang lain-lain yang sepaham ya dengan para sahabat ya kemudian mereka menjelaskan bahwa kita tidak hanya sekedar disuruh beribadah ya, tapi beribadah di sini adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah tetapi kemudian kita juga masih beribadah kepada selain Allah. Nah, makanya penjelasan tentang supaya mereka beribadah kepadaku adalah supaya mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Ya, jadi kalimat aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yang dimaksud adalah supaya mereka beribadah kepadaku saja, tidak menduakan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Nah, itu tujuannya. Ya, atau bahasa yang lain, ya supaya mereka mentauhidkanku, supaya mereka mengesakanku, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Nah, kalau seandainya sekarang kita hanya memahami bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah, tapi kita tidak memahami makna dari ibadah itu sendiri, maka berapa banyak orang-orang beribadah kepada Allah, tetapi masih juga beribadah kepada selain Allah. Nah, oleh karena itulah dalam masalah ini para ulama, para ustadz, ya para guru-guru agama atau orang-orang yang berkecimpung di dalam masalah-masalah dakwah Islam ini, mereka memiliki sikap yang berbeda satu dengan yang lain dalam masalah mentauhidkan Allah ini. Ya, kita nggak usah heran. Ya, tergantung bagaimana latar belakangnya, tergantung bagaimana pemahaman ilmunya, tergantung kepada siapa dia berguru. Ya. Jadi kalau seseorang ya dia hanya belajar agama tapi tidak mengawali belajarnya itu dari akidah, dia tidak tahu betapa pentingnya tauhid, dia tidak mengerti betapa tauhid ini adalah merupakan perkara yang sangat pokok dalam agama misalnya, maka dia akan menganggap remeh. Ya, dia menganggap enteng.
dakwah tauhid ini. Makanya begitu dia sudah merasa mampu untuk berdakwah, ya dia turun gunung dari santri menjadi dai. Maka dia berceramah, dia itu menyampaikan syiar-syiar Islam, tetapi dia tidak pernah menyinggung masalah-masalah mengesahkan Allah. Dan itu banyak sekali pesantren-pesantren yang mendidik para santri ketika sudah selesai sekolah, selesai nyantri, mereka turun gunung dan kita jumpai banyak santri-santri yang berceramah, ya mereka mengabaikan masalah tauhid. Mereka hanya disibukkan dengan masalah-masalah fikih. Ya pada kita sholat sebanyak apapun, sehebat apapun, ya kita bersedekah sebanyak apapun, kita puasa selama apapun, selama tidak didasarkan oleh pengesaan kepada Allah, selama tidak didasarkan kepada keimanan yang benar, maka tidak ada gunanya ibadah-ibadah kita. Karena banyak sekali dalil-dalil, ya ketika memerintahkan kepada kita, selalu menyandingkan ibadah itu dengan keimanan. Nah, makanya para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan masalah keimanan ini, yaitu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa kita lihat di dalam banyak ayat, bisa kita lihat juga di dalam penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, itu. Misalnya, ya Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-97, Allah Jalla wa'ala berfirman, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Allah mengatakan di sini sekaligus menginformasikan kepada kita, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya amal soleh itu apakah sholat, apakah puasa, apakah zakat atau sedekah, atau beribadah haji atau umroh, atau berbakti kepada kedua orang tua, ya atau berbuat baik kepada istri atau suami, berbuat baik kepada tetangga, pokoknya semua jenis amal. Jadi barang siapa atau siapa saja yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin, baik itu dari kelompok laki-laki atau unsa ataupun dia seorang wanita, yang nggak peduli laki atau perempuan, tua ataupun muda, yang penting dia mengerjakan amal soleh. Tapi syaratnya ketika mengerjakan amal soleh, ini yang menjadi syarat, wahwa, sedangkan dia. Nah, wa ini kalau dalam bahasa Arab namanya waw haliyah, keadaan kondisi. Jadi waktu dia mengerjakan amal soleh itu, ketika dia sedang sholat, ketika dia berpuasa, ketika dia bersedekah, ketika dia berhaji atau berumroh, ketika dia berbakti kepada orang tua. Nah, semua amal-amal itu ketika dikerjakan dalam kondisi dia itu beriman. Wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Jadinya kalau orang itu tidak beriman, ya atau imannya adalah iman yang rusak, karena dia masih percaya dengan dukun-dukun, karena dia masih percaya dengan kuburan para wali, atau dia masih menggunakan jimat-jimat penolak bala atau yang sejenisnya dari perbuatan syirik, maka tidak akan diterima. Maka syaratnya adalah wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Atau para ulama juga menjelaskan wa huwa mu'min maksudnya adalah wa huwa mukhlisun, sedangkan dia ketika mengerjakan amal solehnya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan murni semata-mata mengharapkan ganjaran, mengharapkan balasan dari Allah Jalla wa'ala semata. Ya, itu. Jadi ada dua, yaitu iman artinya tidak melakukan kemusyrikan, iman artinya tidak ada kekufuran, atau iman dalam arti dia dalam kondisi ikhlas. Nah, jikalau ada orang beramal soleh, ya kemudian dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, dalam keadaan dia itu ikhlas, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar nanti akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Nah, para ulama juga menjelaskan atau ahli tafsir mengatakan kalimat hayatan thayyibah itu adalah jannah, yaitu surga. Kemudian walanazziyanahum, kami akan memberikan balasan. Kami benar-benar akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan ajrohum, dengan pahala mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, maka ya'malun, dari apa yang mereka telah kerjakan. Nah, itu jadi penting. Ya kita tidak hanya berpuasa, kita tidak hanya sholat, kita tidak hanya berwudu, kita tidak hanya bersedekah, tapi perhatikan dalam kondisi apa kita mengerjakan amal-amal itu. Nah, makanya
Allah Jalla wa'ala ketika mengutus para nabi, mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga pesannya Rasulullah kepada para sahabat ketika menyampaikan Islam ke pelosok-pelosok negeri, yaitu harus mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Ya, mengajak orang-orang itu hanya beribadah kepada Allah saja, hanya mengharapkan balasan ganjaran dari Allah saja, sehingga nanti amal-amal solehnya itu berfaedah. Jadi janganlah kita menganggap sepele masalah tauhid. Tapi sayang tadi, ya banyak sekali santri-santri yang sekolah-sekolah di di pesantren-pesantren, ya bahkan juga melanjutkan ke jenjang universitas, perguruan tinggi, tetapi selama ini mereka tidak memahami tauhid, tidak memahami keimanan, kita tidak memahami akidah yang sahih sebagaimana yang telah dimiliki oleh Rasulullah atau para nabi, yang diajarkan kepada para sahabat dan seterusnya di antara para ulama. Nah, itu bisa kita perhatikan di zaman sekarang, banyak di antara kaum muslimin, bahkan juru-juru dakwah, mereka itu buta, mereka itu masih gelap ya dengan yang namanya tauhid atau dengan yang namanya keimanan. Nah, oleh itulah kemarin sudah kita bahas 2 sesi tentang bagaimana sikap yaitu para ulama terhadap tauhid. Nah, jadi yang pertama yang sudah kita bahas adalah ulama-ulama, di mana mereka adalah betul-betul pewaris para nabi, di mana mereka paham akan tauhid. Mereka juga tahu tentang pentingnya, urgensinya tauhid. Mereka juga memerangi berbagai macam kemusyrikan. Ya, mereka juga memahami jenis-jenis tauhid, jenis-jenis kemusyrikan, tahu juga tentang bahaya kemusyrikan. Jadi mereka belajar dari Al-Quran, mereka belajar dari hadis, mereka belajar dari pemahaman para ulama-ulama sebelumnya tentang bagaimana tauhid dan lawannya itu perbuatan syirik. Setelah mereka paham, lalu mereka melakukan kewajiban mereka, mendakwahkan tauhid kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam, menerangkan tentang syirik dan bahayanya, ya, dan mengajak para kaum muslimin untuk menghindar, menjauh ya dari perbuatan syirik dan jenis-jenisnya, dan mengajak umat Islam supaya memiliki tauhid dan dibawa tauhid itu sampai mati. Nah, itulah yang dilakukan ya oleh jenis ulama yang pertama. Sikap mereka, posisi mereka terhadap tauhid adalah mereka adalah yang memahami, kemudian mereka berdakwah, mereka kemudian betul-betul bersungguh-sungguh untuk menegakkan tauhid ya pada masyarakat, yaitu umat Islam. Makanya mereka akan mendapatkan sikap atau mendapatkan gangguan sebagaimana dahulu para nabi, sebagaimana dahulu para rasul, termasuk juga Rasulullah, mendapatkan gangguan-gangguan, mendapatkan pendustaan-pendustaan, mendapatkan aral ya di dalam dakwah mereka. Ya, kita tahu sejarah dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maka apakah ada di antara para nabi ini yang lurus-lurus saja? Ya, mereka itu aman sentosa ketika berdakwah. Semua umat manusia saat itu menerima. Ya, kita kalau baca sejarah para nabi dengan benar, kita akan jumpai bahwa para nabi pun tidak luput dari pendustaan, bahwa para nabi pun tidak luput daripada gangguan-gangguan. Makanya Allah menurunkan siksaan, Allah menurunkan bala kepada umat-umat terdahulu, seperti umat Nabi Nuh dikirim air bah, ada yang disambar petir, ada yang dihujani hujan batu dari langit, ada yang dibenamkan ke dalam tanah, dan banyak sekali kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, bagaimana Allah itu mengazab, bagaimana Allah itu menghancurkan umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena mereka mendustakan dakwahnya para nabi. Ketika mereka diajak untuk mengesahkan Allah, ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka menolak, mereka masih menyembah berhala-berhala. Dulu zaman Nabi Nuh, ada Ya'uk, ada Nasr, ya, ada Yaguts, ya, dan banyak lagi. Dia berhala-berhala yang disembah. Ya, kemudian ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, mereka menolak. Nah, karena itulah bayangkan, ya Allah kemudian menghancurkan umatnya Nabi Nuh karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja, tetapi mereka masih ya mau menyembah berhala-berhala yang mereka miliki. Dan itu diabadikan dalam Quran surat Nuh. Kisah-kisah umatnya Nabi Nuh. Begitupun umat-umat yang lain. Jadi Allah menghancurkan, Allah menimpakan bencana-bencana. Ya kalau buat kita mungkin bencana alam, tapi itu sebuah hukuman Allah. Itu karena mereka tidak mau
menerima dakwahnya para nabi agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka meninggalkan kemusyrikan. Ya, makanya ketika didakwahi oleh para nabi, para rasul, mereka menolak mentah-mentah dakwahnya para rasul itu. Ya, nah, makanya kita juga kalau sekarang berdiri ya sebagai seorang dai, mengikuti para nabi, mengikuti Rasulullah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk meninggalkan kemusyrikan, ya nggak gampang. Ya pasti akan ada penolakan, minimal penolakan mereka yang tadinya ngaji, mereka akan pergi dari pengajian, nggak pernah hadir lagi. Katanya ngajinya beda, katanya begitu. Ya karena pada dasarnya kebanyakan orang ini memang juga fitrah, bahwa ketika orang itu belajar, ketika orang itu bertanya, ya yang diharapkan dari pengajiannya, diharapkan dari jawaban dari pertanyaan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Makanya mereka itu ngaji ataupun mereka bertanya itu kadang-kadang, dan memang kebanyakan begitu, adalah mencari pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Jadi kalau ngaji sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan maunya, kemudian dia terus mengaji. Karena memang untuk pembenaran dalam dirinya. Tapi kalau seandainya ya dia ngaji ternyata selama ini dia itu bertentangan, ya ternyata waktu dia pengajian ini ayat Allah, hadis Nabi menerangkan bahwa perbuatan dia selama ini salah atau keliru, ya maka kalau dia mencari pembenaran, maka dia akan pergi meninggalkan kebenaran tersebut. Pada dasarnya kita itu harus mencari kebenaran. Kita ngaji dimanapun bersama ustadz-ustadz, ya kita carilah kebenaran. Ketika kita bertanya kepada seseorang, usahakanlah kita mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Itu kebenaran. Karena di dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa kebenaran itu cuma dua, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Ya, nah itu. Tapi itulah tadi, banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak peduli. Itu yang pertama, ya sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian ada juga jenis ulama yang kedua adalah mereka yang ahmalu, mereka yang mengabaikan, mereka yang menyepelekan dakwah tauhid, di mana dakwah tauhid ini adalah merupakan fondasi Islam, ya, merupakan landasan bagi agama kita. Jadi ada jenis ulama yang kedua, ya posisi ulama yang kedua, mereka yang tidak peduli. Tidak menentang, tapi mereka itu ketika berdakwah, apakah di masjid-masjid, apakah pesantren-pesantren, atau apakah di majelis-majelis, atau apakah itu di televisi atau di YouTube, ya hanya membahas masalah fikih, menjelaskan masalah bagaimana cara berwudu, bagaimana cara menegakkan sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana cara menunaikan ibadah haji atau umroh, dan seterusnya. Atau juga bicara masalah akhlak, masalah adab, masalah etika, tidak pernah menyentuh masalah bagaimana pentingnya kita mengesahkan Allah. Nah ini yang bisa kita jumpai, ya ini yang bisa kita dengar hampir setiap hari berseliweran dai-dai yang seperti ini. Ya, karena mereka tahu kalau mereka mendakwahkan tauhid, kalau mereka mendakwahkan tentang akidah tauhid, mereka nanti tidak akan diterima. Mereka nanti akan dijauhi. Mereka nanti tidak akan lagi dipanggil untuk ceramah. Nah, itu. Ini yang bisa kita perhatikan di lingkungan kita. Jarang sekali ada dai-dai menerangkan tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah. Kita itu kalau meminta, kita itu kalau memohon hanya kepada Allah. Kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita itu ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, kesulitan, maka kita tahu ini adalah dari Allah. Maka kita minta bantuan kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka hendaklah kita bersyukur karena kenikmatan ini juga adalah dari Allah. Nah, jarang sekali ada seorang dai yang selalu menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Ya, sedikit sekali dai-dai yang begitu. Karena mereka hanya disibukkan ya untuk mencari keuntungan dunia. Ya, mereka berceramah pun kadang-kadang hanya sesuai dengan pesanan. Ya, sesuai dengan kehendak masyarakat. Kalau masyarakat maunya A, mereka itulah dakwahnya. Ya, dan mereka ya makanya dakwahnya juga tidak tertata ya, dengan tidak tersusun ya.
tidak ada kurikulum. Ya, kalau kita mau belajar, usahakanlah sebagaimana dahulu Rasulullah SAW sudah membuat kurikulum dalam dakwah, bahwa Nabi dahulu 10 tahun pertama beliau dakwah itu hanya berkenaan dengan masalah akidah tauhid. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah, bagaimana menumbuhkan kebutuhan mereka kepada Allah, ditanamkan oleh Rasulullah. Bahwa yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki mereka itu Allah, yang memberikan kehidupan. Makanya kalau ada apa-apa mintanya kepada Allah, tidak boleh sujud, tidak boleh ruku, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu selama 10 tahun, bayangkan. Dan itu bukan hanya sepekan sekali seperti kita di sini. Hampir setiap waktu Rasulullah itu berdakwah. Apakah ketika memang ada waktu khusus, ya kalau buat ibu-ibu di zaman Nabi itu hari Kamis biasanya, ya, atau bahkan dalam suatu perjalanan safar misalnya, atau ketika sedang kumpul-kumpul di depan masjid atau apa, setiap waktu, setiap ada kesempatan Rasulullah berdakwah ya kepada para sahabat. Bayangkan 10 tahun. Ya, nah itu. Jadi nggak gampang menanamkan akidah tauhid. Ya, tidak mudah kita menanam pondasi ke dalam diri kita, ke dalam diri keluarga kita, ke dalam diri masyarakat. Ya, sekarang kita menanamkan keyakinan kepada anak-anak aja tentang adanya hari kiamat. Sekarang kita itu nggak gampang. Masih banyak orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Ya, kita tanamkan kepada mereka, nanti semua perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, nanti akan dibalas di hari kiamat. Percaya ataupun tidak, nanti akan dibalas. Ya, makanya hari kiamat disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Ya, semua apa yang sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, nanti dia akan lihat hasilnya. Begitupun yang mengerjakan keburukan sebesar dzarrah, juga nanti dia akan lihat balasannya. Itu tanamkan. Dan itu tidak mudah. Kita ajarkan anak-anak, tetap aja di luar pengetahuan kita. Mereka sholatnya malas-malasan, bahkan suka nunda-nunda waktu sholat. Bagaimana ke masjid? Sholat aja masih ditunda-tunda. Ya, orang tuanya sudah teriak-teriak, gogorokan lah kalau bahasa kita, tetap aja anak itu memeluk bantalnya. Ya, tidak sesuai ya dengan keinginan kita. Kenapa? Karena keimanan mereka akan hari kiamat itu masih tipis sekali. Cuma ngomong doang, saya percaya dengan hari kiamat. Tapi buktinya mana? Ingat, perbuatan melalaikan kewajiban. Ya, seperti Allah mengatakan, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Bayangkan orang sholatnya celaka. Kita masih sholat tapi celaka. Bayangkan yang nggak sholat. Yang sholat aja bisa celaka. Kenapa dia itu celaka sholatnya? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bagaimana lalainya? Lalai dari waktunya. Ya, yang harusnya misalnya jam 12, tapi dia mengerjakan jam 1 atau jam 2. Yang harusnya laki-laki itu berjamaah di masjid, tapi dia di rumah tanpa uzur. Ya, begitupun yang dikatakan lalai, gerakan-gerakannya, asal menggerakkan tangan, ya asal sujud, asal ruku, tapi tidak dikerjakan dengan kesungguhan. Begitupun bacaan-bacaannya dan begitu seterusnya. Jadi banyak orang-orang yang lalai. Ya. Nah, kalau orang percaya, orang yakin dengan adanya hari pembalasan, dia sangat menjaga sholatnya. Sebagaimana dia juga nanti akan menjaga puasanya. Sebagaimana dia juga nanti akan menjaga had-had Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang lain. Tidak hanya sebatas ibadah, sholat, puasa, zakat, haji saja. Tapi semua kewajiban yang Allah telah berikan kepada dia, begitu juga yang Rasul telah wajibkan kepada kita, kita akan jaga sebaik-baiknya. Ya, kalau kita percaya hari kiamat. Tapi banyak dai-dai yang kadang-kadang kita jumpai, mereka tidak pernah menerangkan secara jelas, secara gamblang, secara tegas, ya tentang bagaimana pentingnya kita ini mengesahkan Allah, bagaimana pentingnya kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, sebab kalau kita bicara beriman kepada Allah, kita bicara tentang bagaimana mentauhidkan Allah, itu tidak lepas daripada kita yakin dengan hari kiamat. Ya, sekuat apapun seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat, nggak ada gunanya iman kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dalam hadis-hadis pun suka direndengkan.
antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Misalnya man kana yu'min billah wal yaumil akhir fala yu'zi zarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah lalu juga beriman kepada hari akhir, janganlah dia itu mengganggu menyakiti tetangganya, falyaqul khaira aw liyasmut, atau dia berkata yang baik atau dia diam. Ya fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi banyak dari dalil siapapun orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan begitu pun dalam Al-Quran. Ya, terkadang Allah menggandeng antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kehidupan akhirat. Ya, sebab kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka kita akan perhatikan apa yang Allah wajibkan kepada kita, apa yang Allah larang kepada kita. Nah, kita percaya dengan kewajiban, kita percaya dengan larangan. Tapi kalau cuma sekedar percaya, tapi tidak mengimani hari akhir, kita akan mengerjakan malas-malasan. Ya, kita akan tidak terlalu tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah dan dalam meninggalkan larangan. Tapi kalau kita mengimani keduanya, kita mengimani Allah, yaitu kita laksanakan perintah, kita tinggalkan larangan, lalu kita percaya bahwa apa yang Allah perintahkan, ya apa yang Allah larang nanti akan berakibat nanti balasan di hari kiamat, maka dia akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi hendaklah para dai itu memahami betapa pentingnya keimanan, betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kita mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Tapi itu tadi, ada di antara ulama, ya posisi yang kedua adalah ihmal. Dia itu meremehkan, menyia-nyiakan, ya hanya disibukkan ya dengan perkara-perkara yaitu yang katakanlah tidak terlalu penting. Ya bukan nggak penting, tapi tidak terlalu penting. Karena yang paling penting dari sekian banyak yang penting adalah bagaimana kita ini bertauhid, bagaimana kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga yang ketiga, jadi jenis ulama yang ketiga adalah, yaitu di antara ulama bahkan para dai yang meninggalkan sama sekali dakwah tauhid dan tidak mau memerangi kemusyrikan. Kenapa? Takut ya terhadap serangan, takut terhadap sikap buruk dari manusia, dari orang-orang. Nah, itu. Jadi ada yang sama sekali ya betul-betul dia tidak mau. Padahal di depan matanya banyak kemusyrikan. Di depan matanya itu ya dia lihat ya tetangga-tetangganya, dia lihat kerabat-kerabatnya, bahkan keluarganya, dia percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan ramalan-ramalan, percaya dengan ya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah. Dia diam saja. Ya, lihat kakaknya, lihat adiknya, lihat sepupunya melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, kalau kita orang awam nggak terlalu jadi masalah. Ini dai, bayangkan, membiarkan. Tidak ada dia berdakwah. Ya mudah-mudahan makanya sarana sekarang kita ngaji ini, ya mudah-mudahan dapat meringankan nanti tugas saya di hari kiamat nanti. Ya dengan dakwah ini untuk kakak saya, untuk adik saya, untuk sepupu saya yang kebetulan hadir, ya mudah-mudahan nanti dapat meringankan hisab nanti di hari kiamat. Yang penting saya sudah menyampaikan. Nah itu, dan juga kakak-kakakku, adik-adikku, ponakan-ponakanku, ya mudah-mudahan juga ya dapat ringan nanti karena sudah ikut kajian-kajian, sehingga nanti tanggung jawab kita ini lebih ringan mudah-mudahan. Ya, nah itu yang ketiga itu seperti itu. Dan juga sudah jelaskan ya tentang hal ini dengan dalil-dalil kemarin. Nah sekarang yang keempat, jenis ulama yang keempat adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz, syekh-syekh, may yu'aridu da'wah ila tauhidillah fi du'aihi wahdah wa adami du'ai ghairillah minal anbiya wal awliya wal amwat li'annahum yujizuna zalika wa yusarrifuna al-ayata al-waridah fi tahdhir min du'ai ghairillah fi haqqil musyrikin. Jadi kelompok yang keempat dari para ulama, syekh atau ustadz, yaitu mereka yang menentang. Nah, ini yang menentang, yang terang-terangan menentang dakwah kepada mentauhidkan Allah. Dia benci dengan orang-orang yang mengajak kepada mengesahkan Allah. Dia tidak suka ya dengan dai-dai yang mengajak untuk meninggalkan kemusyrikan. Dai-dai ini selalu menyinggung masalah-masalah larangan berziarah kubur, minta-minta kepada penghuni kubur. Dai ini selalu menentang percaya dengan dukun-dukun misalnya. Dai ini tidak suka ya dengan jimat-jimat misalnya. Nah, sebagian dai ini tidak suka kepada dai-dai yang seperti itu, yang menentang kemusyrikan, yang mengajak kepada mengesahkan Allah.
Karena di zaman sekarang, apalagi kalau kita lihat di YouTube, ya kalau kita lihat di medsos sekarang, banyak sekali ya kelompok-kelompok mereka yang melakukan perbuatan syirik atau ritual-ritual kemusyrikan. Bisa lihatlah orang-orang sufi, oleh kita tuh tarekat. Bagaimana mereka ziarah kubur, lalu mereka baca sholawat di kuburan-kuburan sambil joget, maju mundur itunya badannya. Ya, padahal kuburan bukan untuk tempat seperti itu. Ya, bahkan sebagian mereka yang kelompok-kelompok habaib misalnya, ya mereka ingin, bahkan mereka mendoktrin para pengikutnya untuk memuliakan mereka. Mereka selalu bersandar, mereka selalu menjadikan mereka sebagai keturunan Nabi, ya mereka adalah merupakan zuriyah Nabi sebagai dasar buat mereka untuk mendoktrin yaitu para pengikutnya. Nah, kalau para pengikutnya nggak mengerti dalil, wah ini keturunan Nabi harus dimuliakan, harus dihormati, harus diikuti kemauannya, ya kan? Nah, sehingga kita jatuh kepada pengkultusan. Pada kita dilarang mengkultuskan siapapun, walaupun itu ada keturunan Nabi. Ya, Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jadi kata Nabi, janganlah kalian mengitro aku. Itro itu berlebih-lebihan. Janganlah kalian mendewa-dewakan. Janganlah kalian mengkultuskan. Janganlah kalian melebih-lebihkan diriku. Sebagaimana orang-orang Kristen, sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa putra Maryam. Ingat ya, Nabi tidak ingin dikultuskan. Nabi tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai putra Allah. Ya, jadi kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa inna ma ana abdun. Aku ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Ingat ya, Nabi itu ya adalah sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah. Tidak boleh kita lebih-lebihkan. Nah, kalau sekarang Nabi saja tidak boleh kita kultuskan, ya bagaimana keturunannya? Itu pun kalau benar keturunan Nabi. Ya padahal juga kebanyakan mereka itu kalau di tes DNA katanya nggak bakalan ketemu dengan nasab Nabi. Ya, karena mereka itu adalah orang-orang Yaman. Ya, itu bisa lihat ramai betul di sini. Di negeri kita nih sedang ramai pembahasan itu, sehingga antara kiai-kiai pribumi ya dengan ya apa namanya keturunan Habib ini sedang berselisih. Ya itu. Makanya kita jangan siapapun, pokoknya siapapun dia ustadznya, siapapun dia kiainya, siapapun dia walinya, jangan kita mengkultuskan. Kalau itu orangnya soleh saja, benar, dia di atas kebenaran berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, itu saja kita tidak boleh mengkultuskan. Karena larangan dari Nabi tadi. Begitu juga Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu fidin, fa inna ma halaka man kana qablakum al ghulu fidin. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap sikap gulu, terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama. Jadi dalam agama tidak boleh berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan kepada ustadz, berlebihan kepada kiai, sampai fotonya dipajang di depan itu dengan harapan nanti dapat barokah misalnya, atau istilah kita ngalah berkah, fotonya kita tempel di kamar kita tempel di ruang tamu kita, padahal memasang foto juga tidak boleh. Apalagi ini dengan iktikad, dengan keyakinan bahwa dengan menempel foto kiai tertentu atau ustadz tertentu atau habib tertentu nanti bisa mendapatkan keberkahan. Itu sifat gulu dalam agama namanya. Karena binasanya orang-orang dahulu, hancurnya orang dahulu ketika Allah hancurkan mereka, ketika Allah timpakan azab dunia kepada mereka. Kenapa sebabnya? Yaitu karena al-gulu fidin, karena mereka berlebih-lebihan dalam agama. Lihat Nabi, ya walaupun dia seorang Nabi, tapi Nabi bersikap biasa kepada para sahabatnya. Tidak pernah Nabi itu mau dikultuskan. Ketika orang-orang yang datang dari Habsyah menyusul Nabi untuk hijrah ke Madinah, ya kan Nabi pertama kali menyuruh hijrah itu ke Habsyah dulu, sebelum ke Madinah. Nah, orang-orang yang di Habsyah ketika Nabi itu sudah hijrah ke Madinah, mereka menyusul. Nah, begitu sampai kota Madinah, mereka melihat Rasulullah, lalu kemudian mereka bersungkur sujud kepada Nabi. Mereka sujud kepada Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, apa yang kalian lakukan? Lalu kata mereka, kami jumpai orang-orang Habsyah, ya mereka sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada ketua-ketua agama mereka, ya kepada pendeta-pendeta mereka.
Kata Nabi, jangan kalian lakukan. La taf'alu dzalik. Jangan kalian lakukan seperti itu. Jadi nggak boleh kita sujud ya kepada Nabi, itu nggak boleh. Lau amartu, kalau seandainya aku perintahkan ya seseorang itu ayas judali ahadin untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya dibolehkannya juga. Lau amartu, seandainya dibolehkan aku perintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Yang aku perintahkan adalah seorang wanita sujud kepada apa? Kepada suaminya, li azami hakihi, karena kebesaran, karena keagungan daripada hak suami. Kalau itu boleh. Bukan umat kepada Nabi. Ya, bukan anak kepada orang tua, tapi istri kepada suami. Kalau juga dibolehkan. Ya, bayangkan Nabi aja menolak diperlakukan seperti itu. Nabi ya disujudi oleh para sahabat. Nah, apalagi kita ya kepada kiai-kiai sujud. Apalagi kadang-kadang yang namanya wali mereka itu kadang-kadang orang gila yang nggak pakai baju, yang pakai sarung doang sambil ngerokok. Ya bahkan pahanya kelihatan kemana-mana, duduk di kursi, semua orang cium tangan, semua orang cium kaki orang tersebut. Bayangkan, di kita ini terkenal betul yang seperti itu. Bentuk-bentuk kemusyrikan dalam bentuk pemujaan kepada seseorang. Dan ini dilarang dalam agama. Ya, makanya para dai ini harusnya yang menerangkan itu kepada umat Islam. Nah, sekarang kita yang menerangkan ini kepada umat Islam tentang larang-larangan bersikap tadi pengkultusan, ya fanatik, taklid, itu malah ditentang. Ya, karena memang ada dai-dai yang seperti itu. Dan kita nggak usah heran kalau kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi, tidak akan semua orang menerima penjelasan kita. Akan ada orang-orang yang tidak sepakat dengan kita. Dan itu hak mereka. Ya, dan kita sebagai dai-dai juga misalnya, ya harus paham, memang itu yang harus kita dapatkan kalau kita menyampaikan tentang tauhid, tentang keimanan. Kemudian mereka, di antara yang menentang dakwah kepada mentauhidkan Allah di dalam doa kepadanya saja, dan juga tidak berdoa kepada selainnya di antara para nabi, para wali, dan orang-orang yang sudah mati. Karena dai-dai ini memang adalah dai-dai ya atau syekh-syekh atau ulama-ulama yang membolehkan perbuatan itu. Jadi membolehkan untuk beribadah ya atau memuliakan para wali. Mereka kemudian merubah-rubah ayat yang datang, yaitu maknanya, dan juga fi tahdzir fi du'ai ghairillah hakul musyrikin, yaitu tentang haknya orang-orang musyrik. Wa annahu la yujad ahadun minal muslimin, dan juga tidak akan dijumpai salah seorang di antara kaum muslimin dakhilan fi syirki, masuk ke dalam perbuatan syirik. Ya, jadi mereka dai-dai yang jenis keempat ini, ya ulama-ulama jenis keempat ini menganggap bahwasanya di antara kaum muslimin tidak ada satupun katanya yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Jadi mereka sholat, mereka pergi ke kuburan, tidak berbuat syirik. Itu. Jadi mereka seakan-akan mereka tidak pernah mendengar firman Allah, wa ka'annahum la yasma'u qaulahu ta'ala, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar firman Allah Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam Quran surat 6, dalam Quran surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, mereka itu memperoleh rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Nah, kezoliman di dalam ayat ini, semua tafsir menjelaskan zolim di sini adalah perbuatan syirik. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kemusyrikan. Maka orang beriman yang murni, yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kemusyrikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Aman hidup di dunia. Aman nanti di dalam kubur. Dia tidak diazab. Dan aman nanti di hari kiamat. Dan kemudian mereka juga adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, wazulmu dan zolim di dalam Quran surat 6 tadi, maknanya adalah, ya maknanya huna di sini adalah asyirku, perbuatan syirik. Ya. Jadi semua ahli tafsir, sebagaimana juga penjelasan ya di sini, bahwa zulmun di dalam ayat ini maknanya adalah syirik. Bidalili, dengan dalil qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman,
Ya, surat ke-31 ayat 13 Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu benar-benar merupakan kezoliman yang sangat besar. Ingat ya, syirik merupakan kezoliman. Dan zolimnya besar. Kalau suami kepada istri, ya, kalau orang tua kepada anak, kalau penguasa kepada rakyat, ya, kemudian tidak pernah memberikan ketenangan, ketentraman, dan maka kita katakan dia seorang istri, seorang suami yang zolim. Ini seorang ayah yang zolim. Ini seorang penguasa yang zolim kepada rakyatnya. Tapi dia lupa, kita pun bisa berbuat zolim, terutama kepada Allah. Kenapa? Yang harusnya Allah menjadi tempat kita berdoa, tapi kita malah tidak berdoa kepada Allah, malah kita berdoa kepada selain Allah. Maka ini perbuatan zolim kepada Allah. Dan karena sudah berhubungan dengan masalah Allah sang pencipta, Allah sang penguasa alam, berarti inilah merupakan kezoliman yang sangat besar. Jadi perbuatan syirik itu kezoliman. Kita aja kalau andai kata ada orang berbuat zolim sama kita, kita resah. Kita nggak suka kepada orang itu. Ya, kita andai kata dizolimi, ya dengan difitnah misalnya, atau dirampas harta kita, dirubah patok tanah kita, ya, atau kenaikan pangkat kita itu ditunda, ya gara-gara seseorang karena berbuat zolim sama kita pasti akan marah. Ya, tapi kita lupa bahwa kita juga suka berbuat zolim kepada orang lain, bahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, di antara kezoliman kepada Allah adalah kita tidak menjadikan Allah tempat beribadah, tidak menjadikan Allah satu-satunya tempat beribadah, tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, tidak menjadikan Allah sebagai pemberi pahala atau ganjaran kepada kita. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana umat manusia seperti itu. Ya, khususnya kaum muslimin. Fasyirku hasbal ayat, maka perbuatan syirik menurut ayat di atas qad yaqa'u fihil muslim wal mu'min. Ya, kadang-kadang seorang muslim atau seorang mukmin bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ini berdasarkan surat tadi, surat 6, ya kita jumpai terkadang bahwa orang Islam atau orang beriman bisa jatuh kepada perbuatan syirik kama huwa waqi'un, sebagaimana telah terjadi sekarang ini fi kasirin min biladil islamiyah, di negeri-negeri kaum muslimin, sebagaimana dijumpai di kebanyakan negeri-negeri Islam. Wa haula alladzina yubihuna linnasi du'a ghairillah. Mereka itu adalah orang-orang yang membolehkan kepada manusia atau kepada orang untuk berdoa kepada selain Allah. Jadi ada dai-dai yang seperti itu yang membolehkan, yang mengizinkan, bahkan mengajak, ya, bukan sekedar membolehkan tapi mengajak umatnya, ya, untuk berdoa kepada selain Allah. Diajaklah jamaah pengajiannya nyekar ke kuburan, ya, Wali Songo yang di Cirebon, yang di Demak, yang di Banten, di mana pokoknya. Untuk apa? Minta jodoh di situ, minta kelapangan rezeki, minta dihilangkan atau diringankan sakitnya, dan banyak yang lain. Nah itu, jadi bukan minta kepada Allah. Harus seseorang dai ketika ada di antara jamaahnya, ada di antara umat Islam yang mendapatkan aneka ragam musibah, hendaklah dia itu mensupport, memberikan motivasi untuk minta sama Allah. Bukan malah ngajak ke kuburan para wali, atau minta bantuan kepada dukun-dukun, ya, supaya dihilangkan sialnya, maka diruat misalnya, ya, buang sialnya. Nah, itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, makanya kita jumpai ada dai-dai yang seperti itu, membolehkan, ya. Dan juga wadafni, dan juga mengubur, ya, yaitu mayit, mengubur jenazah fil masajid, di masjid-masjid. Jumpai juga kita bagaimana masjid-masjid kemudian di dalamnya ada kuburan orang-orang soleh. Ada masjid di dalamnya ada kuburan, yaitu pewakaf tanahnya. Ada satu masjid di dalamnya bahkan bukan hanya satu, tapi beberapa kuburan, ya, dari tokoh-tokoh, ya, yang ada di sekitar situ. Nah itu, ya, dan itu kita jumpai di beberapa tempat, di beberapa daerah, ya, kuburan-kuburan berada di dalam areal masjid. Padahal ini tidak boleh, ya, dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, begitu juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, timbul pertanyaan nanti, ya, kok itu kuburan Nabi itu, ya, kenapa sih kuburan Nabi itu ada di Masjid Nabawi? Nah, jadi kalau orang nggak ngerti sejarahnya, orang kalau tidak paham, ya, perjuangan, ya, Islam,
Ya, dia hanya melihat akhirnya. Jadi awal mula ya Nabi itu dikuburkan ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya bahwasanya ketika Rasul wafat, ya kemudian wafatnya kebetulan di rumahnya Aisyah, ya di pangkuan Aisyah. Nah, sedangkan rumahnya Aisyah itu berada di sisi ya atau ada di sebelah Masjid Nabawi. Nah, ketika Rasul wafat, para sahabat bingung, Nabi itu hendak dikuburkan di mana? Ya, apakah di Baqi', apakah di Ma'la di Mekah, atau di Madinah, atau di mana? Ya, kemudian salah seorang sahabat ingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikuburkan di mana dia jatuh meninggalnya. Dia ketika dia berada di tempat meninggalnya, ya. Dan kebetulan Nabi itu meninggalnya di rumahnya. Maka kemudian Rasulullah pun dikuburkan di dalam rumahnya. Dan Aisyah waktu itu masih tinggal di rumah beliau walaupun di situ ada kuburan Nabi. Nah itu. Kemudian khalifah yaitu Abu Bakar ya berkuasa lalu kemudian meninggal. Dan para sahabat ingat bahwa Nabi itu pernah berbicara, pernah bersabda bahwa dia itu pengennya dikawal atau selalu dibersamai oleh dua sahabat Abu Bakar dan Umar, baik ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah mati. Maka Abu Bakar pun kemudian dikuburkan di sampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Aisyah belum beranjak keluar dari rumahnya karena itu ayahnya. Kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah sekian tahun meninggal karena dibunuh, kemudian para sahabat pun menguburkan sebagaimana pesan Nabi, yaitu di sampingnya Rasulullah. Dan ketika itulah kemudian Aisyah pindah dari rumah itu karena di situ ada Umar bin Khattab. Nah, itulah kisahnya. Nah, ketika Nabi itu masih dalam posisi di luar masjid, ya masih di luar masjid, yaitu masih bukan bahagian masjid. Tapi karena jamaah, karena umat Islam itu semakin banyak, semakin berkembang, yang datang untuk melakukan ibadah-ibadah haji, ya kemudian juga yang ingin sholat di Masjid Nabawi semakin berudak, makin banyak, maka pemerintahan selanjutnya pun ya mereka kemudian memperluas yaitu Masjid Al-Haram pertama, yang kedua Masjid Nabawi. Nah, kita bicara masalah Masjid Nabawi. Kemudian diperluas. Dan kemudian perluasan awalnya itu adalah ke daerah yang tidak ada kuburan Nabi. Diperluas ke arah ini. Tapi kemudian satu waktu, kebetulan penguasanya itu kurang memahami tentang syariat Islam. Kemudian ketika perluasan, dia tidak peduli dengan nasihat para ulama, lalu kemudian dia masukkan kuburan Nabi dan dua sahabatnya itu ke dalam areal pekuburan. Nah itulah awal mula timbulnya kesalahpahaman sebahagian kaum muslimin. Nah, makanya kemudian untuk mencegah hal selanjutnya, kemudian kuburan Nabi dan dua sahabat itu kemudian dimasukkan ke dalam ruangan ya supaya orang tidak melakukan hal-hal yang terlarang ketika mereka sholat di Masjid Nabawi. Nah, itu sedikit ceritanya. Dan kalau kita baca sejarahnya, kalau kita baca secara utuh, lain lagi penjelasannya itu panjang sekali. Jadi janganlah kita ketika melihat Masjid Nabawi di mana di situ ada dua kuburan Nabi seakan-akan masjid-masjid di sini yang ada kuburan dibolehkan. Nggak boleh, karena di dalam sebuah riwayat yang mengatakan, ya Nabi pernah mengatakan, la'anallahu al-yahudu wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Jadi Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau dengan kata lain kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka. Karena mereka telah menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ya, jadi kita mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, makanya dalam riwayat yang lain juga ada kata-kata wa anhakum andalik, dan aku melarang kalian dari perbuatan itu. Enggak boleh kita menjadikan kuburan di dalam masjid. Baik itu masjidnya lebih dulu jadi, lalu kita kuburkan 100 jenazah ke dalam masjid, atau ada kuburan kemudian dibuat masjidnya dan seterusnya. Itu ada larangan tersendiri, ada kitabnya sendiri, ya, dan para ulama sudah menghimpun hadis-hadis tentang larangan tersebut. Karena lebih rawan yaitu kepada kemusyrikan. Ya, makanya dai-dai ataupun kiai-kiai membolehkan karena ia tidak memahami syariat yang sebenarnya.
Itu ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, saya ulang. Ya, mereka membolehkan manusia berdoa kepada selain Allah dan menguburkan jenazah atau mayit di masjid-masjid, lalu kemudian juga tawaf haulal kubur, dan mereka juga tawaf di sekitar kuburan. Ingat ya, juga kita jumpai ada beberapa kelompok orang-orang tarekat, khususnya orang-orang sufi, mereka tawaf seperti tawaf kita di Ka'bah, muter-muterin itu. Ya, muterin Ka'bah. Tapi kalau mereka muterin kuburan orang soleh yang mereka anggap soleh, kuburan orang yang mereka anggap soleh. Kemudian juga wan nuzur, dan mereka juga melakukan nazar-nazar lil aulia untuk para wali wa ghairuha, dan selainnya minal bid'ai wal mungkarat, di antara perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran. Wasyirku, sedangkan perbuatan syirik ini sungguh-sungguh Rasul telah memerintahkan ya supaya waspada ya dari umat Islam, minhum, dari mereka. Ingat ya, Rasul SAW sudah menyuruh kepada kita untuk berhati-hati dari kemusyrikan. Banyak sekali dalilnya. Kalau Quran juga memang nggak cukup. Nanti insya Allah dalam masalah jenis-jenis kemusyrikan akan dijelaskan. Lebih banyak lagi dalilnya tentang bahaya kemusyrikan nanti, insya Allah. Nah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya, Rasul pernah mengatakan kepada dai-dai, kepada juru-juru dakwah, ya di mana mereka yang membolehkan kemusyrikan, di mana mereka membolehkan kepada perbuatan mungkar atau bid'ah, kata beliau, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Jadi kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dari Abu Darda, ya innama, hanyalah, akhafu, yang aku khawatirkan, hanyalah yang aku takutkan, hanyalah yang aku cemaskan kepada umatku, ya adalah al-a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin agama, al-mudilin, yang menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan. Ya, ada orang labelnya ya seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh, ya seorang habib, labelnya itu, pangkatnya itu. Tapi dia menyesatkan umat Islam, membolehkan perbuatan-perbuatan mungkar, membolehkan kemusyrikan, membolehkan berdoa kepada selain Allah, membolehkan ziarah-ziarah kubur yang di dalamnya terkandung kemusyrikan, membolehkan datang ke dukun-dukun, membolehkan segala macam lah hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, nah, itu ada yang begitu. Makanya Rasul mengatakan dalam dalilnya ini. Jadi kalau Rasulullah sudah mengatakan atau Allah sudah memfirmankan, artinya akan selalu ada. Dalam kaidah begini, setiap ada perintah, pasti akan ada orang yang tidak melakukannya. Misalnya Allah mengatakan, aqimus sholat, kerjakan sholat, pasti akan ada di antara umat ini yang tidak sholat. Ya, atau ketika misalnya Rasulullah mengatakan misalnya, ya supaya kita ini berpuasa, ya kutiba alaikumusiyam, atau dalam itu perintah untuk puasa, kata Nabi, maka akan kita jumpai orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi setiap kali ada perintah, ya maka akan selalu ada orang-orang yang mengabaikan. Begitupun ketika Allah Rasul menyuruh kepada kita untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, akan ada di antara umat ini yang tidak mau mentauhidkan Allah. Nah, kalau ada larangan kebalikannya, kalau Allah melarang kita dari perbuatan syirik, Allah melarang kita dari minum khamar, Allah melarang kita dari mengkonsumsi ya barang-barang yang memberikan mudorot, apakah itu rokok, apakah itu obat-obat terlarang, ya atau apa lagi, ya maka akan kita jumpai di antara umatnya akan selalu ada yang seperti itu. Akan ada mereka yang minum khamar, ya di antara mereka yang merokok, di antara mereka yang konsumsi barang-barang yang haram, yaitu obat-obat terlarang atau apa lagi. Ya, karena memang itu yang yang disebutkan di dalam banyak dalil. Begitupun ketika ada pengkabaran dari Allah dan Rasul akan selalu ada. Dan ketika Rasulullah mengabarkan sekaligus menyuruh kita waspada, akan selalu ada yang seperti ini. Hanyalah yang aku khawatirkan, yang aku cemaskan kepada umatku itu adalah imam-imam yang menyesatkan. Maka artinya ya sampai hari kiamat dari sejak zaman Nabi, sekarang apalagi kita jumpai imam-imam al-mudillin yang menyesatkan. Banyak dai-dai, banyak juru-juru dakwah, banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz yang menyesatkan. Di mana mereka yang mengajak kepada apa yang Allah Rasul tidak ajak. Mereka akan melarang dari apa-apa yang Allah Rasul tidak larang.
Nah, kita jumpai bagian sekarang. Ya, makanya kita ini bisa melihat benar atau tidaknya seorang dai itu berdakwah kalau kita sudah paham, kalau kita sudah ngerti dalil, kalau kita sudah punya filter yang baik bahwa orang itu bisa benar dalam dakwah kalau sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Kalau penjelasan sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Nah, kalau itu tertanam dalam diri kita, lalu ada orang berceramah, kita bisa menilai ini dakwahnya nggak beres. Oh, ini dakwahnya yang benar. Ini dakwahnya yang sesuai dengan apa yang Allah Rasul perintahkan kepada kita. Nah, itu kalau sudah punya filter. Tapi kalau nggak punya filter, kita ngangguk-ngangguk aja. Kita mengiyakan, ya kita membenarkan. Ya, nah begitulah ya yang bisa kita perhatikan. Itu dari pertama tentang perintah waspada kita dari mereka. Nah, kemudian qala Al-Munawi, berkata Imam Al-Munawi menafsirkan hadis di atas. Jadi makna al-mudillin, apa itu makna menyesatkan? Ai al-mailin anil haqi al-mumilina anhu, yaitu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyimpangkan orang lain dari kebenaran. Jadi siapa orang yang dimaksud orang sesat? Yaitu orang yang menyimpang dan menyimpangkan orang lain dari kebenaran. Jadi selama ada dai yang mengajak kita ini menjauh dari kebenaran, menjauh kita ini dari Al-Quran dan Sunnah, menjauhkan kita ini dari tauhid, malah mengajak kita ya kepada dongeng-dongeng, mengajak kita untuk didoktrin, mengajak kita untuk menyembah selain Allah, berarti inilah yang dikatakan imam-imam yang menyesatkan, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang menyesatkan. Itu kata Imam Al-Munawi. An Ziyad bin Hudair qala li Umar. Jadi dari Ziyad bin Hudair berkata, seorang tabi'in berkata, qala li Umar. Umar bin Khattab pernah berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Kata Umar bin Khattab kepada Ziyad, apakah engkau tahu apakah yang dapat menghancurkan Islam? Qala, berkata Ziyad, qultulah, aku berkata tidak. Qala, berkata Umar, yahdimuhu, yang dapat menghancurkan Islam, yang dapat merusak ajaran Islam, yaitu adalah zillatul alim, tergelincirnya, yaitu orang yang berilmu, wajidalul munafik bil kitab, yaitu jidalnya, debatnya orang munafik dengan Alkitab, dengan Quran, wa hukmul a'immah al-mudirin, dan hukumnya imam-imam yang menyesatkan. Jadi Islam itu bisa dirusak, ya bisa dicabik-cabik ya oleh tiga kelompok orang ini. Yang pertama adalah ya orang yang berilmu yang tergelincir karena masalah harta misalnya, atau dia ingin jabatan, ya atau apalagi niat-niat dunia, maka dia tergelincir. Yang benar tidak disampaikan, yang yang batil ya dia sembunyikan. Ya, dakwahnya datar saja. Bahkan kadang ya dia menyampaikan yang batil dan itu dianggap hak, dan dia kemudian dia menjelaskan yang hak dianggap sebagai batil. Nah, itu juga tanda-tanda kiamat. Ya, jadi ketika sudah ada orang menjelaskan yang hak padahal dia batil, atau dia menjelaskan ya kebalikannya, dan kita jumpai yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah, yang syirik dikatakan iman, yang dikatakan iman adalah syirik. Nah, seperti itu. Ya, yang benar salah, yang salah jadi benar. Nah, itu adalah merupakan sifat daripada tergelincirnya orang yang berilmu. Dia tahu tapi dia tidak mau menyampaikannya. Nah, kedua yaitu orang-orang munafik yang gemar berdebat. Ya, baru belajar sedikit, baru belajar agama dari medsos, ya, sudah merasa jadi ulama besar, makanya dia kerjaan debat di medsos itu. Ya, kalau ketemu juga dia ngomong bahasa Arab, dia nggak bisa terjemahin Al-Quran, dia nggak bisa bacanya juga terjemah. Ya karena dia hanya copy paste aja, kopas doang. Ya, tapi udah seperti ulama. Dan banyak sekarang orang-orang yang sok pinter, ya padahal dia tidak tahu apa-apa. Setiap hari dia kirim postingan, dan dia sudah merasa jadi ustadz. Dia sudah merasa sudah jadi ulama. Banyak orang-orang begitu. Ya, dan ketika ada yang menyanggahnya, dia bantah habis-habisan. Tapi tadi dia bukan membela Islam yang sebenarnya, bukan. Dia hanya ikut kepada satu kelompok orang saja. Nah, itulah yang dapat menghancurkan Islam, itu orang-orang kayak gitu. Dan yang ketiga ini yang kita ambil, wa hukmu al-a'immah mudilin, yaitu hukumnya, keputusannya, yaitu
imam-imam, tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Ada nggak orang-orang begini? Ya, ada. Ya, dia berfatwa tentang sesuatu misalnya. Nah, maka kita jumpai yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ya, dia mencela orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, dia mencela orang-orang yang berjenggot, dia mencela orang-orang yang celananya ngatung, dia mencela orang-orang perempuan-perempuan yang menutup aurat, ya begitu. Tapi dia puji-puji orang yang pakaiannya terbuka, dia puji. Wah, inilah yang namanya modern, inilah yang namanya kemajuan, nah, gitu. Dipuji-puji orang yang pakai baju ala kadarnya, ya. Orang yang pokoknya yang nggak benar malah dipuji-puji. Nah, itu orang-orang seperti ini ada. Itu ada fatwanya imam-imam, tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Inilah diantara mereka yang dapat menghancurkan, yang dapat merusak, yang dapat mencabik-cabik ajaran Islam. Dan selama mereka ada, pasti akan selalu begitu. Ajaran Islam akan selalu akan selalu dirusak oleh orang-orang dari dalam. Bisa kita lihat sekarang orang-orang liberal, coba, ya. Orang-orang yang sok tahu ngerti agama, yang membolehkan pernikahan beda agama, dia mengatakan semua agama itu sama misalnya, ya banyak mereka. Ya apalagi sekarang banyak ustadz-ustadz yang ketika berfatwa, kita itu kalau motong ayam, ya jangan baca bismillah. Kan kalau ayam dipotong, kambing dipotong, kan dia sakit, merasakan sakit. Jadi kita kalau mau, ucapkanlah ini, maaf ya ayam, maaf ya kambing, terima kasih ya, sudah mau jadi hidangan saya nanti. Jadi nggak perlu baca bismillah itu katanya. Bayangkan dia fatwa begitu coba. Tapi anehnya ada aja yang dengar. Tambah lagi orang ini bilang, ya dia merasa aneh dengan tafsir Departemen Agama. Dia bilang surat Al-Qari'ah itu, kenapa diterjemahkan di situ adalah hari kiamat. Padahal Al-Qari'ah itu kan, Qari itu kan pembaca laki-laki. Kalau Qari'ah berarti pembaca perempuan. Ini orang dablek nggak bisa bahasa Arab. Qari yang dimaksud pembaca, orang yang baca itu kalau pakai hamzah terakhirnya. Ya. Kemudian Al-Qari'ah itu perempuan yang baca kalau belakangnya hamzah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu ya Al-Qari'ah pakai ain. Tapi karena dia memang buta bahasa Arab, dia tidak tahu sok-sokan dia, tapi dia ngomong seperti itu. Ini adalah orang-orang yang diustadkan. Ya. Nah itu. Jadi kita jangan sembarangan men-share ya dari ustadz-ustadz yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita ikut menyesatkan ya orang lain dengan postingan kita. Banyak yang kayak gini. Orang-orang seperti pendiri Zaitun itu, ya Panji Gumilang tuh banyak yang kayak gini-gini yang seenaknya dia merubah-rubah hukum Islam. Sholat bayangkan campur laki perempuan, sholat ininya udah gitu jaraknya semeter, alasan juga bukan alasan syar'i, tapi alasannya masalah jengkol, masalah petek, coba bayangkan. Nah, akan ada orang-orang begini. Belum lagi nanti kita lihat Syiah, bagaimana Sufi, bagaimana Khawarij, bagaimana ya orang-orang Mu'tazilah. Ya, banyak aliran-aliran yang tidak bisa karena kesesatannya. Belum lagi kita jumpai ada orang-orang Islam jamaah. Ya ada Jamaatul Muslimin ya yang kita bisa lihat bagaimana ajaran-ajaran mereka yang sesat dan menyesatkan. Nah itulah yang dikatakan sebagai orang yang merusak ajaran Islam. Kemudian di antara bentuk keberhati-hatian kita terhadap ustadz-ustadz, terhadap juru-juru dakwah, terhadap kiai-kiai, terhadap ulama-ulama jenis yang keempat ini, sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan ya oleh Imam Ibnu Majah, ya juga Ibnu Mubarak, Imam Tabrani dari Abu Umayyah Al-Jamhi. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asogir. Jadi inna sesungguhnya min sebahagian dari asyrati syarat-syarat tanda-tanda as-sa'ah adanya hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi kalau ini belum muncul. Selama ini belum ada, ya. Jadi kalau sudah ada berarti ini tanda-tanda kiamat. Apa tanda-tanda kiamat yang dimaksud Nabi? Ayul tamasul ilmu, yaitu dipelajari, dituntut, yaitu ilmu indal asogir dari orang-orang yang kecil. Ya, indah di sisi al-asogir orang-orang yang kecil. Ya, apa itu al-asogir?
Ya, para ulama sudah menjelaskan al-asogir yang dimaksud di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya mereka adalah orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, mereka yang menggunakan akalnya, mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan yang lain-lainnya. Nah, ini sebagaimana dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang asogir, la yazalun nas bi khairin ma atahul ilmu min qibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama ilmu datang kepada mereka dari arah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini selamanya akan berada dalam kebaikan. Ya, selama ilmu itu datang kepada kita dari arahnya para sahabat Nabi. Ya, jadi kita mengatakan ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Di samping tentu kata Allah, kata Rasul, penjelasan-penjelasan Al-Quran, penjelasan-penjelasan hadis Nabi, datangnya dari yaitu datangnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga para sahabat Nabi, berarti kita dalam kebaikan. Nah, terus kemudian, wa akabiruhum faida atahum ilmu min qibali asogirihim fadalika hina halaku. Ya, dan juga orang-orang besar mereka, yaitu orang-orang besar para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan kemudian faida atahumul ilmu, sedangkan kalau seandainya ilmu itu datang kepada mereka min kibali dari arah asogirihim, dari arah orang-orang kecil mereka, fadzalika hina halaku, maka yang demikian itu mereka akan binasa. Jadi selama kita ini mengambil ilmu dari orang-orang selain daripada para sahabat, jadi kalau ilmu itu datang dari arah orang-orang asogir mereka, orang-orang kecil, orang-orang hina mereka, maka disitulah terjadinya halaku, kebinasaan. Wasuila al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, jadi Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya anil asogir, tentang siapakah orang asogir, sebagai tanda-tanda hari kiamat di mana nanti orang mengambil ilmu dari mereka. Faqala, maka berkatalah Ibnu Mubarak, alladzina yaquluna bi ra'ihim fa amma sogir yarwi inda kabir anhu kabir falaisa bisogir. Jadi asogir itu adalah orang-orang yang berkata, orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berfatwa bi ra'ihim, dengan ra'yu mereka, dengan pendapat mereka, dengan logika mereka. Jadi yang namanya asogir, ya, di mana nanti orang-orang menuntut ilmu dari asogir, dan itu ada tanda-tanda kiamat. Siapakah asogir? Yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, yaitu orang-orang kalau berbicara agama, orang-orang kalau bicara masalah syariat Islam itu dengan ra'yunya, ya, dengan pendapatnya sendiri, dengan akalnya sendiri, dengan logikanya sendiri. Tadi contohnya, ya, baca motong ayam, motong kambing, hanya ucapan terima kasih dan permintaan maaf, bukan dengan baca bismillah misalnya. Nah, itu bisa kita jumpai, akan ada orang-orang begitu, dan sekarang kita zaman kita udah kita jumpai orang-orang seperti itu. Ya. Nah, itulah yang dikatakan asogir menurut Ibnu Mubarak, salah seorang ulama besar ya di masanya, karena termasuk ulama salafus saleh. Nah, itu sebagaimana di dalam kitab Asyratu Sa'ah ya. Nah, itu jadi sekali ulang, ya, yang harus kita waspadai, yang harus kita berhati-hati dari jenis ataupun sikap ulama yang keempat, karena juga berdasarkan kepada sabda Nabi, di mana beliau pernah bersabda, termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika ilmu itu dipelajari, ketika ilmu itu dicari, yaitu ilmu agama, dari arah orang-orang asogir. Siapa orang-orang asogir? Yaitu orang yang berbicara, orang yang berfatwa dengan akalnya. Nah, jadi kalau sekarang kita bisa jumpai ada orang bicara masalah agama dengan akalnya dia, dengan logikanya dia tidak menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak menyampaikan hadis-hadis Nabi, berarti itu orang asogir. Jauhi orang-orang seperti itu. Hindari orang-orang seperti itu. Ya, sekarang kita belajar dengan orang yang bodoh saja, atau kita ini berteman dengan orang bodoh saja, ya itu akan merugikan kita. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Ya, wa a'rid, berpalinglah kamu.
anil jahilin, dari orang-orang bodoh sebagaimana dalam Al-Qur'an. Atau juga dalam ayat yang lain, ya Allah juga mengabadikan ya di mana sifat orang-orang beriman adalah wala nabtagil jahilin, kami tidak ingin bergaul, ya kami tidak ingin berteman dengan al-jahilin, dengan orang-orang bodoh. Walaupun ini sifatnya umum, ya siapa saja kita. Kalau andai kata ada orang bodoh tentang agama, di mana dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, kerjaannya merokok, atau apalah lain-lain dari itu, maka kita sebagai seorang muslim menjauhlah dari orang-orang bodoh. Karena yang ngerti agama. Karena dia akan mencelakakan kita, dia pasti akan membinasakan kita, kita pasti akan diajak maksiat seperti dia, kita pasti akan dilarang berbuat yang ma'ruf, atau kita dilarang mentaati Allah pasti kalau bertemu dengan orang-orang bodoh. Nah sekarang orang yang bodoh saja tidak boleh kita pergauli. Gimana orang yang mengajak kita untuk kepada kebodohan coba? Ya, mengajak kita untuk menjauh dari Al-Quran, mengajak kita menjauh daripada tauhid, mengajak kita menjauh dari keimanan, malah kita diajak kepada kemusyrikan, kita diajak untuk menduakan Allah, apalagi itu. Ya makanya harus lebih lagi. Jadi dengan orang bodoh saja kita harus menjauh, apalagi orang yang mengajak kita kepada kebodohan. Dengan orang yang sesat saja kita menjauh. Bagaimana dengan orang yang mengajak kita kepada kesesatan? Harusnya kita udah cerdas yang begitu. Ya. Jadi kalau kita ini bepergian ya bersama seseorang dan dipimpin oleh seseorang, ternyata begitu sampai ke suatu tempat, dia itu bingung, ya dia kemudian mengatakan saya nyerah, kayaknya jalannya nyasar, ya maka kita tidak akan lagi menerima petunjuk dari dia arah mana yang harus dilalui, ya kan? Dan kita akan bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang jalan supaya kita sampai tujuan. Jadi kita biasa secara normal, kalau kita ini berada di suatu tempat di mana kita ini tersesat, maka kita tidak akan lagi menerima petunjuk atau pengarahan dari orang yang sudah tersesat atau orang yang nyasar. Dan kita akan beralih mencari orang yang tahu jalan, orang yang tahu petunjuk. Itu normalnya. Nah, dalam agama juga begitu. Ketika dia menyampaikan kepada kita untuk melakukan itu, tapi dia tidak pernah menunjukkan kepada kita Al-Quran atau hadisnya, tidak pernah menunjukkan kepada kita hujah atau dalilnya, ya, dan kita yakin orang ini sudah nggak benar, maka kita harus menjauhi. Carilah orang-orang yang ketika menyampaikan kepada kita perkara-perkara agama, carilah ya ulama-ulama, ustadz-ustadz, juru-juru dakwah yang menyampaikan kepada kita ajaran agama berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Makanya orang-orang yang sudah menjauh dari dalil, jauhi. Kita harus waspada. Nah, itu ya. Kemudian ajaba ahadu masyayikh al-azhar as-sabiqin ala su'ali jawazi sholah ila qabrin faqala limadha la yajuz as-sholah ila qabri hada Rasulullah SAW fil masjid wan nas yusalluna ila qabrihi intaha. Nah, jadi salah seorang Syekh Al-Azhar, yaitu yang di Mesir, yang pernah ditanya, ya pernah menjawab pertanyaan salah seorang ya ketika ditanya tentang bolehnya sholat menghadap kuburan. Apa yang menjadi dasarnya dia? Akalnya. Ya, jadi kata salah seorang Syekh tersebut, limadha la tajuzu sholat, bagaimana tidak boleh sholat ilal qabri, ke arah kuburan. Wahada Rasulullah, dan inilah dia Rasulullah fil masjid, dia berada di dalam masjid, yaitu Masjid Nabawi, wan nasu yusalluna ila qabrihi, dan orang-orang sholat menghadap kuburnya. Jadi hanya gara-gara ngelihat orang-orang sholat, di mana sholat ke arah kiblat itu mengarah ke arah kuburan Nabi, maka kemudian dia membolehkannya. Dia tidak menunjukkan dalil, tapi dia pakai akalnya. Ya, jadi kalau ini kuburan Nabi, kemudian arah kiblat di sana, lalu sholat. Ya, seakan-akan orang itu sholatnya menghadap kuburan. Nah, itu jawaban dari seorang ulama atau syekh ya Al-Azhar ketika ditanya tentang bagaimana hukum sholat menghadap kuburan. Pada jelas dilarang sholat menghadap kuburan. La tusolli ila qabrin, kata Nabi. Janganlah sholat kalian menghadap kuburan. Ya, la tusollu bainal kubur. Janganlah sholat kalian di antara kuburan-kuburan. Dan banyak dalil-dalilnya sebagaimana disampaikan dalam banyak riwayat hadis. Kemudian penjelasannya. Baik, tadi sebagian saya jelaskan ya. Bainama ar-Rasul sallallahu yudfanu fi masjidihi, ketika Rasul sallallahu wafat dan dikuburkan di masjidnya,
wa dufina fi baiti Aisyah. Nabi itu sebetulnya dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad naha anis shalah, dan sungguh-sungguh telah dilarang dari salat ilal kubur, ke arah kuburan. Nah itu. Jadi kenapa sekarang kita sholat seakan-akan menghadap ke kuburan Nabi? Karena memang posisi orang di Masjid Nabawi itu, ya ketika sholatnya itu memang ke arah, ya melewati arah kuburan Nabi, yang dimana kuburan Nabi itu ada rumahnya Aisyah. Jadi waktu pertama kali Nabi wafat, dikuburkan di situ. Karena itu pesan Nabi, memang semua nabi-nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Kalau kita dikuburkan di daerah kita meninggal. Jadi kalau misalnya kita ini di Jakarta, ya harus daerah Jakarta. Kalau orang Pangandaran, ya meninggal di sana, ya di Pangandaran. Atau kalau saya meninggal di Pangandaran, ya dikuburkan juga di Pangandaran misalnya, seperti itu. Nah, tapi kalau Nabi tidak, di tempat dia. Ya, itulah apa namanya syariat seperti itu. Nah, jadi awalnya itu dikuburkan di kamarnya Aisyah. Tapi karena memang kemudian Masjid Nabawi diperluas, diperlebar, jadi seakan-akan apa namanya kuburan Nabi itu adalah menjadi bahagian daripada apa? Daripada Masjid Nabawi. Kemudian ketika ada orang sholat, kemudian otomatis karena dia menghadap kiblat, dia juga seakan-akan mengarah ke arah kuburan. Dan seorang syekh yang katanya dia berilmu, ketika ditanya tentang boleh atau tidaknya, hanya melihat kejadian, tidak melihat dalil. Dan dia tidak melihat sejarah. Kenapa Masjid Nabawi di situ? Ya. Nah itu, jadi itu yang dikatakan tadi, dia berbicara dengan akal. Itu yang dikatakan dengan asogir. Ya, jadi ini hanya salah satu contoh bagaimana asogir itu. Bicara dengan akal, tidak dengan dalil, atau tidak mengetahui kondisi atau keadaannya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Sebagaimana juga Rasul pernah bersabda lagi di dalam hadis yang lain, ya selanjutnya adalah An Hudzaifah ibnul Yaman yaqulu kana nasu yas'aluna Rasulullah sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan ayyudrikani. Jadi kata Hudzaifah ibnul Yaman, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir keburukan itu menimpaku, karena khawatir aku melakukan keburukan. Faqultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya innakuna fi jahiliyah, sesungguhnya kami dahulu di masa jahiliyah, wasyarin, dan juga di masa keburukan. Faja'a billah, maka kemudian maka datanglah kepada kami Allah dengan membawa kebaikan. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan? Qala, Nabi bersabda, na'am, ya. Qultu, aku bertanya lagi, wahal ba'da hada syari min khair, apakah sesudah keburukan itu juga ada kebaikan? Nabi mengatakan lagi, iya, dan di dalamnya itu ada dukhon, ada asap, yaitu fitnah maksudnya. Qultu, aku bertanya, wa ma dukhonuhu, apa itu fitnahnya, apa itu asapnya? Qala, Nabi menjawab, qaumu yahduna bi ghairi hadi, ya ta'rifu minhum wa tunkir. Ya, jadi yang dikatakan fitnahnya itu adalah sekelompok orang, mereka memberikan petunjuk kepada umat Islam tanpa atau selain dengan petunjukku, mereka mengetahui mereka dan mengingkarinya. Lalu aku bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan itu juga ada keburukan lagi? Nabi mengatakan, na'am, ya, sesudah kebaikan ada lagi keburukan. Na'am, ya, kata Nabi. Du'atun wa fi riwayatin ya ukhra ala abwabi jahannam. Ya, ada beberapa dai mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam, man ajabahum ilaiha qadafuhu. Jadi barang siapa yang menerima dakwahnya para dai ini, maka dai-dai inilah yang akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, terangkanlah tentang mereka kepada kami. Lalu Nabi mengatakan, mereka adalah dari warna kulit kita, yaitu manusia, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka juga berbicara dengan bahasa kita. Kemudian berkata lagi Hudzaifah, apa yang kau perintahkan kepada kami jikalau kami mendapatkan yang demikian itu? Qala, Nabi berkata, talzam jama'atal muslimin, hendaklah engkau berpegang teguh ya dengan kelompok kaum muslimin dan imam mereka. Qultu, aku bertanya lagi, jika tidak ada jamaah, tidak ada imam, kemudian yang mengatakan fa'tazil ya dzalikal firaq, jauhilah kelompok-kelompok itu semuanya, walau anta adda bi asl hajar, walaupun engkau dalam kondisi menggigit
akar pohon sehingga kematian menimpamu wa anta ala dzalik, dan sedangkan engkau berada di atas keadaan seperti itu. Nah, ini juga pengkabaran dari Rasulullah. Ya, dan ini dari pertanyaan Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu bertanya. Jadi orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Kalau saya tidak. Saya bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Ya, karena aku khawatir keburukan itu nanti aku lakukan, atau aku terjatuh dalam keburukan. Nah, di antara pertanyaan Hudzaifah, ya Rasulullah, ya kami dahulu di masa jahiliyah. Kami dahulu di masa keburukan-keburukan, di masa kegelapan-kegelapan. Ya, kemudian Allah datangkan kepada kami Islam. Allah datangkan kepada kami kebaikan-kebaikan. Nah, setelah kebaikan yang kami dapat ini, ya, apakah nanti ada keburukan? Apakah setelah kami seperti ini nanti akan datang juga masa keburukan yang lain? Kemudian mengatakan, iya, sesudah kebaikan akan datang keburukan. Ya, akan ada keburukan. Ya, ternyata zaman fitnah, lihat, zaman para tabi'in, ya bagaimana khalifah-khalifah, pemberontakan, peperangan sesama di antara kaum muslimin. Bisa kita lihat ada perang Siffin dan yang lain-lain. Itu penjelasan dari Rasulullah. Kemudian dikatakan lagi, wahal ba'da hadi syar min khairin, apakah sesudah dari keburukan itu nanti akan ada lagi kebaikan? Nah, setelah kebaikan, keburukan. Nah, setelah keburukan ada lagi nggak kebaikan? Kata Nabi, iya, nanti ada kebaikan. Tetapi di dalamnya juga terdapat fitnah-fitnah, dukhon, yaitu asap-asap. Ya, kata Hudzaifah, apa itu dukhonnya? Apa itu fitnahnya? Ya, nanti akan datang sekelompok orang, ya, di mana mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umat manusia atau umat Islam, tetapi bi ghairi hadi, tanpa sesuai dengan petunjukku. Jadi tidak dengan petunjuk Nabi. Ya, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, makanya muncullah nanti, yaitu hadis-hadis palsu, ya, pemberontakan, tetap ya seperti itu. Nah, kemudian di mana engkau nanti akan mengakui dan mengingkarinya? Kemudian setelah itu tanya lagi, ya, oleh Hudzaifah, maka apakah sesudah kebaikan itu nanti ada lagi keburukan? Ya, jadi setelah kebaikan itu ada lagi nanti keburukan? Nabi mengatakan, iya, akan datang lagi keburukan, di mana masa keburukan itu akan muncul nanti dai-dai, ya, penceramah-penceramah, juru-juru dakwah, di mana juru-juru dakwah ini berada di pintu-pintu, di depan pintu-pintu neraka jahanam, aliyadzubillah. Ada. Ya, zaman sekarang mungkin wallahu a'lam ada dai-dai di mana mereka tidak sadar bahwa mereka sebetulnya berada di tepi atau berada di sisi pintu-pintu neraka jahanam. Ngajak mereka kepada kemusyrikan, ngajak umat kepada bid'ah, mengajak mereka untuk melakukan itu hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tapi mereka tidak menyadarinya karena mereka tidak tahu dalil. Makanya faman ajabuhum, barang siapa yang menerima dakwah mereka, menerima ajakan dai-dai ini, qadafuhu fiha, berarti dai-dai ini telah mencampakkan, melemparkan mereka ke dalam neraka. Itu. Ya, jadi nanti akan ada dai-dai, ya, wallahu alam di kita, ya, ada juga lah pasti dai-dai di mana mereka itu sebetulnya ngajak orang masuk neraka. Ya, ke dalam neraka jahanam bahkan. Cuma mereka nggak nyadar. Ya, seakan-akan mereka dengan seruan mereka, dengan ajakan mereka, ya, kemudian merasa mereka sudah berbuat baik, bahwa mereka sudah membela agama, padahal mereka itu hanyalah ya mengajak orang kepada keburukan-keburukan yang dapat memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Lalu Hudzaifah berkata lagi, ya Rasulullah, terangkanlah bagaimana kondisi mereka. Kata Nabi, mereka termasuk golongan kita, maksudnya umat Islam, mereka juga manusia, dan mereka juga berbicara dengan bahasa kita. Nah, para ulama mengatakan berbeda, bahasa maksudnya bahasa manusia atau bahasa Arab. Jadi orang ini ngerti bahasa Arab. Mungkin inilah yang dikatakan oleh Nabi itu, mungkin mereka adalah orang-orang yang ngaku keturunan Nabi. Ya, mengklaim diri mereka sebagai zuriyah Nabi, tapi mengajak kepada kesesatan. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau kita jumpai mereka? Akan kita jumpa orang-orang begitu? Itu tanya lagi Muawiyah. Ya, pertanyaan Hudzaifah. Nah, kata Nabi, kalau seandainya ketemu orang begitu, sudah kamu lazimkan berkumpul dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kalau nggak ada gimana? Nggak ada jamaah, nggak ada itu. Udah kamu beriktijal, beruzlah saja, menyendiri aja, pergi ke desa. Ya, ngangon kambing atau bercocok tanam. Udah di situ sampai kau mati. Ya, karena fitnah ini berat.
Karena fitnah ini kita bisa jumpai, bisa jadi muslim bisa berperang membunuh orang muslim yang lain. Apa bisa? Ya bisa. Jadi sekarang kita bisa lihat bagaimana salah seorang muslim tak carok dengan muslim yang lain. Bayangkan 2 lawan 4 kemarin yang lagi viral itu. Ya, membunuh 4 orang, bayangkan. Hanya gara-gara sepele. Muslim membunuh muslim. Bahkan satu suku, coba bayangkan. Hanya dengan kata-kata kehormatan. Kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan sukunya. Bayangkan dia berani membunuh. Dan juga kita jumpai anak-anak sekolah pada tawuran, saling bawa pedang, saling bawa celurit, saling membawa rantai apa misalnya. Ya udah tega membunuh, tega mencelakai orang lain. Ya itulah tadi. Ya. Yang namanya fitnah itu banyak macamnya. Nah, salah satunya itu tadi. Ya, gampang menumpahkan darah orang. Ya, nah itu. Itu dari lain supaya kita berhati-hati terhadap dai-dai yang seperti itu. Kemudian lagi dari yang lain, supaya kita waspada terhadap dai-dai yang keempat ini, Rasul pernah mengatakan juga dalam hadis yang lain. Dia mengatakan, ayyuma da'in da'ila dolalah, fatubi'a fa inna lahu misla aujari man ittaba'ahu wa la yanqusu min aujarihim syai'a. Wa ayyuma da'in da'ila hudan fatubi'a fa inna lahu misla ujurihim man ittaba'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasul pernah mengatakan, siapapun dai, siapapun juru dakwah yang mengajak kepada kesesatan lalu dia diikuti, maka dia akan memperoleh atau mendapatkan semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak akan berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Dan dai manapun, juru dakwah manapun yang mengajak kepada petunjuk, lalu dia diikuti, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Atau dalam ayat yang lain, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalah kana alaihi minal ismi misla asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Dalam riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan lain-lainnya. Jadi siapapun orang yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyuruh, barang siapa yang berdakwah kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya, jadi Nabi sudah tegas dalam 2 hadis ini. Jadi kalau kita mengajak kepada petunjuk, diikuti ataupun tidak, kita akan mendapatkan pahala. Lalu kalau orang yang kita dakwahi mengikut kepada kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kita. Dan tidak akan berkurang pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita mengajak kepada petunjuk, apa itu petunjuk? Mengajak orang untuk memahami Al-Quran, ya kita ajak orang untuk mengamalkan Al-Quran, atau kita mengajak orang untuk memahami hadis, lalu mereka mengamalkan hadis, diterima atau tidak terima oleh manusia atau oleh kaum muslimin, kita udah pahala. Kalau toh mereka itu tidak mengikut, kita tetap akan dapat pahala. Apalagi kalau mereka mengikut apa yang kita ajarkan, apa yang kita dakwahkan, kita juga akan mendapatkan bahagian pahala dari apa yang mereka pahami dan yang mereka amalkan. Tetapi tidak akan mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Nah, sekarang kebalikannya ini yang kita perhatikan supaya kita berhati-hati. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dai, juru dakwah manapun yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa. Diterima ataupun tidak, kalau orang sudah mengajak kepada kesesatan, dia berdosa. Apalagi kalau diikuti, maka dosa-dosa orang yang mengikutinya nanti juga akan dia dapat, dia akan peroleh. Yo, berapa banyak orang-orang yang sudah disesatkan. Nah, apa itu kesesatan? Tahu ada petunjuk. Jadi kalau mengajak kepada petunjuk itu mengajak orang kepada Al-Quran, mengajak kepada hadis-hadis Nabi, ya sebagaimana yang dipahami oleh Nabi, dipahami oleh para sahabat atau ulama salaf misalnya. Nah, sedangkan kesesatan lawannya, ya orang ini tidak pernah mengajak orang kepada Al-Quran hadis, hanya kepada guyonan-guyonan, bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi yang nggak jelas. Banyak sekarang dai maupun daiyah banyak sekali sekarang bertebaran itu. Ya, dia cantik, tapi dia hanya bicara masalah ini, masalah itu segala macam. Hanya menarik orang itu dari kecantikannya, dengan suara merdunya, dengan nyanyiannya, tapi nol isinya. Begitupun dai-dai, ya, dengan gelar-gelarnya Habibnya, dengan gelar-gelarnya Gusnya, dengan gelar-gelar apalah yang lain lah misalnya.
ya orang tertarik dengan dia, tapi tidak pernah menyampaikan ayat Quran ya dengan penafsiran yang benar, tidak pernah menyampaikan hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Maka kalau andai kata ada orang mengajak kepada kesesatan, di mana dia mengajak orang untuk mengerjakan ajaran agama, ya tetapi tidak berdasarkan kepada Quran Sunnah, dia berdosa. Apalagi kalau andai kata ada orang yang mengikutinya, maka dia akan bertambah dosanya dari dosa-dosa orang yang menerima ajakan dia. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, kita harus berhati-hati. Enggak semua dai mengajak kepada petunjuk. Ya, untuk adik-adikku, untuk kakakku, untuk ponakan-ponakan pun di mana berada, untuk kerabat-kerabatku, ya pokoknya ketika ada orang berdakwah, ya jadi yang namanya dai itu tidak semuanya mengerti agama, tidak semuanya memahami tujuan dakwah. Ya, makanya tidak semua dai mengajak kepada kebenaran, tidak semuanya dai itu mengajak kepada petunjuk. Dan kita bisa melihat ya mereka itu di mananya kalau kita lihat apa yang dikatakannya. Pakai dalil enggak? Berdasarkan Quran Sunnah apa enggak? Sesuai dengan pemahaman para ulama salaf enggak? Kalau enggak berarti dia sesat. Walaupun baik kata-katanya, walaupun sanun kalimatnya. Ya karena sekarang orang gampang benar, ya suka mengatakan, ya ini adalah sunnah Nabi, ini adalah ajaran Islam, ini ada diperintahkan Allah. Cuma gitu, tapi tidak menunjukkan dalilnya. Dia hanya mengatakan ini sunnah Nabi. Baca sholawat ini adalah sunnah Nabi. Baca zikir ini sunnah Nabi. Kita melakukan ini ajaran Islam. Tapi dia tidak pernah menunjukkan di dalam Quran surat berapa ayat berapa. Dia tidak menunjukkan ini hadis riwayat siapa. Ya hadis sahih atau tidak. Dia tidak menunjukkan. Hanya selalu bersandar. Hanya selalu mengatakan ini adalah sunnah Nabi. Ini adalah ajaran Islam. Ini diperintahkan oleh Allah. Hati-hati. Banyak orang begitu sekarang. Makanya Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadis dan banyak sekali hadis yang lain. Kata Nabi, man amila amalan, kata Nabi, man taqwala atau man qala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa qala yang berkata atau man taqwala barang siapa yang berucap ya, man qala alayya atas nama saya. Jadi mengatakan ini kata Nabi, ini sunnah Nabi, ini diajarkan Nabi, ini ajaran Islam, dia begitu. Tetapi malam akul, yang aku tidak pernah mengatakannya, itu cuma karang-karangan dia. Itu cuma rekayasa dia. Ya, maka kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Jadi siapapun orang yang ketika mengajak orang untuk mengerjakan suatu amalan, mengatasnamakan ajaran Islam, mengatasnamakan sunnah Nabi, mengatasnamakan firman Allah, ya, tapi tidak ada dasarnya yang sebenarnya, hanya ucapan dia saja begitu, dia tidak bisa menunjukkan dalil Quran hadisnya, maka kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkan tempat di neraka. Jadi ancaman neraka. Jadi nggak mudah kita dalam dakwah, tidak mudah kita mengajak orang untuk melakukan sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu, nggak gampang. Harus ada dalilnya. Nah, bulan Rajab seperti sekarang, kan banyak orang tuh memposting dakwahnya para ustadz, para kiai, tentang keutamaan bulan Rajab. Banyak hadis doib, banyak hadis palsu yang disampaikan coba. Bahkan kadang-kadang hanya sekedar ajakan. Ya, tapi tidak ada dalilnya. Ya. Tetapi itu dianggap oleh sebagian mereka adalah benar. Padahal tidak ada sama sekali. Ya, dari seperti itu. Ajakan-ajakan. Karena pada dasarnya bulan Rajab itu ya hanya bulan haram. Tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Ya harus puasa Rajab, harus sholat Rajab, atau apalah, nggak ada. Dari dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tidak pernah kita jumpai. Tapi memang karena ini bulan haram, bulan yang dikatakan bulan suci, kita harus menjauh dari keburukan karena dosanya berlipat. Karena memang ada dalilnya. Kita disuruh memperbanyak amalan soleh, tapi tidak menentukan waktu-waktunya. Tidak boleh kita mengkhususkan di bulan Rajab yang mana, awal, tengah, atau akhir, nggak ada penjelasannya. Ya, tapi kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak ya sholat, sunnah, kita perbanyak berpuasa sunnah, ya puasa Senin Kemis atau puasa pertengahan bulan, atau memperbanyak sedekah, itu akan dilipat gandakan. Sebagaimana dosa dilipat gandakan, maka kebaikan pun pahala akan dilipat gandakan. Begitu. Tapi mengkhususkan
ya amalan-amalan tertentu di bulan Rajab tidak ada dalilnya. Dan itu bisa kita lihat betapa gampangnya orang mengajak kepada kebaikan atas nama ajaran Islam, tetapi dia berani berbohong atas nama Nabi. Walaupun tujuannya baik, tapi itu tidak benar. Tujuannya baik, tapi itu tidak benar. Ya, jadi kembali kepada sini. Jadi hati-hati, karena Nabi sudah mengingatkan bahwa dai-dai tidak semuanya mengajak kepada petunjuk. Tidak semua dai mengajak kita ini ke surga. Ya, walaupun katanya ke surga, walaupun mereka ngakunya surga, tapi dari mana kita tahu mereka tidak mengajak kita ke surga? Karena mereka tidak mengawali dakwah dengan tauhid atau keimanan, dan mereka ketika menyampaikan itu tidak berlandaskan kepada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Kalau orang berpendidikan, ya contoh kita pernah sekolah, pernah kuliah, ya maka kita penting yang namanya harus sesuai ilmiah, bahasa kita harus ilmiah. Jadi kalau kita bikin skripsi atau kita bikin katakanlah artikel-artikel, apalagi disuruh oleh dosen misalnya untuk membuat ini, lalu kita mengutip perkataan orang A, mengutip perkataan orang B. Nah, yang dikatakan ilmiah itu adalah harus ada buktinya, maka harus ada catatan kaki. Ya, jadi kita mengambil perkataan si A ini ada di buku mana? Judulnya apa? Cetakannya mana? Halaman berapa? Diproduksi itu dicetak tahun berapa? Itu ilmiah. Jadi kalau cuma ngomong doang, nggak ada bukti-buktinya, tidak ada bukti otentik, itu nggak ilmiah, ngarang namanya. Bisa jadi berbohong atas nama orang. Nah, begitupun dalam agama ketika menyampaikan perkara agama, itu harus ilmiah. Di mana ilmiahnya? Harus menyampaikan Al-Quran, surat berapa, ayat berapa, harus menyampaikan hadis, riwayat siapa. Itu ilmiah. Dan kita agama itu diajak untuk ilmiah. Kita tidak boleh mendoktrin orang. Nyuruh ini, nyuruh itu, tanpa nggak ada dalilnya. Islam mengajak kita ini untuk meninggalkan kebodohan. Islam mengajak kita untuk berilmu. Makanya ketika mengajak orang, menyuruh orang, ia membimbing orang harus selalu menyertakan yaitu bukti otentik keilmiahan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Atau kalau misalnya penjelasan dari para ulama tafsir, jelaskan ini tafsir riwayat siapa. Ya, tafsir siapa? Apakah Ibnu Katsir atau Imam Qurtubi atau Imam Tobari dan yang lain-lainnya. Kalau ini hadis dijelaskan oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam Nawawi dan yang lain-lainnya. Harus jelas, itu namanya ilmiah. Ya, karena memang kita harus begitu dalam mengajarkan agama. Nggak boleh kita mengajak orang kepada agama, lalu kemudian kita jejelin doang. Kita doktrin, ya tanpa kita ajarkan supaya mereka menjadi orang yang pandai. Itulah ya barangkali yang bisa dipelajari. Ya, jadi kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, salah seorang muridnya Syekh Albani, qul alal muslim, wajib bagi seorang muslim daru untuk berhati-hati ya dari ad-da'awat, dari dakwah-dakwah, dari seruan-seruan az-zaifah yang menyimpang, wa yabta'id, dan juga menjauh dari Quran isu, dan juga menjauh dari teman-teman buruk, dari sahabat-sahabat jelek, li'annahu mas'ulun amma yaf'al, karena dia nanti akan diminta tanggung jawab dari apa yang dia telah kerjakan. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai jamaah, sebagai audien, sebagai orang yang belajar agama, maka kita diharapkan untuk berhati-hati dari aneka ragam jenis yang menyimpang, dari berbagai macam jenis dakwah yang menyesatkan. Hati-hati. Dan juga kita hendaklah berhati-hati atau menjauh dari corona, dari korin-korin, dari teman-teman asu yang buruk, baik itu buruk agamanya atau juga buruk akhlaknya. Jadi kalau kita punya teman perokok, jauhi orang yang merokok. Karena kita nanti juga kebawa ngerokok. Apalagi teman kita itu suka minum khamar, jauhi dia, karena kita akan kebawa. Apalagi kalau teman kita itu misalnya tukang suka malak kita. Kamu datang ke sini nggak bawa apa-apa, bawa ini dong, beliin rokok dong. Sumbangan duit nih buat beli minuman keras misalnya gitu. Jauhi orang-orang begitu. Nanti kita nyesalnya kalau sudah mati. Kalau sekarang belum menyesal, bangga kita berteman dengan orang-orang yang nggak beres itu. Senang kita. Ya karena kita aman, katanya dilindungi, dijaga oleh dia. Tapi kita nggak sadar, kita diperas. Ya kita diperlakukan tidak baik oleh orang-orang tersebut. Bahkan kalau kita misalnya nggak ini, kita dibilang goblok lah sama orang itu. Dibilang tolol lah. Jadi dengan teman-teman
yang buruk dari sisi dunianya saja, ya para ulama sepakat kita harus menjauh, berhati-hati bagaimana dari dari orang-orang yang parah pemahaman agamanya. Nah, kalau dari kawan-kawan aja kita, apalagi dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, dari juru-juru dakwah yang nggak benar, ya, yang sesat dan menyesatkan, tentu kita harus lebih berhati-hati. Ya, karena untuk belajar agama memang tidak mudah. Ya, harus kita ini selalu dibimbing oleh Quran Sunnah. Karena Nabi pernah berpesan, seperti dulu sudah saya sebutkan, kata beliau, taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepada kedua hal itu, kalian dijamin tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu yang, ya kalau kita berpegang teguh kepada apa yang Nabi tinggalkan ini, kita tidak akan sesat. Pertama ada kitabullah, kitab Allah Al-Quran. Kemudian wasunnati dan sunnahku. Atau dalam riwayat yang lain, wasunnati nabihi dan sunnah nabinya SAW. Itu. Jadi kalau kita ingin tidak tersesat di dunia ini, ya dalam belajar agama atau dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kalau kita ingin selamat, tidak ingin tersesat, ya, maka janganlah menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Belajar, jangan jauh dari Al-Quran Sunnah. Kita ini beramal, jangan menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam berdakwah pun tidak boleh jauh dari Al-Quran. Semua ayat-ayat Quran hadis Nabi harus selalu menyertai kita dalam setiap keadaan. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah supaya kita bisa melek dari berbagai macam jenis dai, dari berbagai macam jenis ustadz atau ulama atau juru dakwah, kita bisa menilai ya kalau kita ngaji mana yang lurus dan mana yang belum lurus atau bahkan memang tidak lurus. Nah, supaya kita ambil nanti yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat betul-betul membimbing kita dan dapat membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu supaya kita berhati-hati. Baik, itu aja barangkali. Insyaallah kita akan sambung pada penjelasan yang akan datang insyaallah. Ya, saya rasa itu dulu, jam 3 lewat, insyaallah asar sebentar lagi, dicukupkan sampai di sini, ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Ad-dinun nasihah qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.